Halo sahabat-sahabatku, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya diingatkan akan satu kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28, yang menceritakan bagaimana ibunda daripada Yakobus dan Yohanes, dia mengajukan satu permohonan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk mengajukan permohonannya. Permohonannya ialah, jika nanti Tuhan sudah berada di sorga, maka kiranya Tuhan memberikan tempat duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya untuk Yakobus dan Yohanes. Nah, ini satu permohonan yang tentu dijawab oleh Tuhan Yesus. Itu hanya akan diberikan atau disediakan oleh Bapa kepada orang yang berhak untuk duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Memang Tuhan menyampaikan kepada ibunda daripada Yakobus dan Yohanes, apakah mereka akan meminum atau dapat meminum cawan yang berbicara tentang penderitaan oleh karena Kristus. Dan mereka menjawab bahwa mereka dapat meminum cawan itu. Tapi Tuhan berkata, memang kamu akan meminumnya, tapi hal di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu ditentukan oleh Bapa di sorga, dan itu disediakan bagi siapa yang layak untuk mendudukinya. Nah, kemudian Tuhan mengajarkan kebenaran tentang bagaimana kalau murid-muridnya ingin menjadi besar, maka mereka harus menjadi hamba bagi semua orang. Kalau mereka ingin menjadi terkemuka, maka mereka harus menjadi pelayan untuk semua orang. Nah, kebenaran ini kiranya mengingatkan kepada kita pada zaman ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan kita mau dilayani, jangan kita mau menjadi seperti penguasa, memerintah orang-orang yang kita gembalakan atau orang-orang yang kita layani. Atau jangan kita mau menjadi yang terkedepan atau yang mau menonjolkan diri, yang mau mencari popularitas untuk diri sendiri. Tetapi marilah kita sebagai hamba Tuhan, kita mengikuti apa yang menjadi nasihat daripada Tuhan Yesus, yaitu kita menjadi hamba. Artinya kita harus merendahkan diri, kita harus melayani orang-orang yang dipercayakan untuk kita gembalakan. Seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, dia mencuci kaki murid-muridnya. Kemudian kita harus menjadi pelayan. Kita melayani siapa saja yang perlu dilayani. Bukan karena dia memiliki status sosial yang tinggi, dia orang kaya baru kita melayani dia. Baru kita mendoakan ketika dia ulang tahun. Baru kita mengunjungi dia ketika dia dalam pergumulan. Tetapi kalau status sosialnya rendah, atau dia bukan orang kaya, tapi dia orang yang tidak bisa memberi kepada kita, kemudian kita tidak akan berkunjung, kita tidak akan melayani, atau kita tidak akan memberikan yang terbaik untuknya. Kiranya hal ini dijauhkan dari dalam hati saya dan saudara yang menjadi hamba Tuhan pada saat ini. Marilah kita sebagai hamba Tuhan, kita seperti juga yang dinasihati oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-3. Mari kita melayani dengan sukarela. Mari kita melayani bukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Mari kita melayani dengan penuh kasih. Mari kita melayani dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Maka saya percaya kita akan dipuji oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Kita akan menerima mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang Dia sediakan kepada setiap hamba-hambanya yang melayani dengan penuh kerendahan hati, yang melayani dengan penuh pengabdian diri, yang melayani dengan sukarela, bahkan yang rela berkorban demi keselamatan jiwa-jiwa, demi jemaat-jemaat atau domba-domba Allah yang dipercayakan oleh Allah untuk kita gembalakan. Maka kita melayani dengan sepenuh hati domba-domba ini
maka kita akan menerima mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, dan Tuhan akan menyertai kehidupan saudara dan saya yang melayani, yang menjadi seorang hamba, yang melayani dengan penuh kerendahan hati. Dan Tuhan akan meneguhkan pelayanan kita. Dia akan menyertai pelayanan kita. Dia akan menjadi pembela kita. Dia akan menjadi penolong kita. Dan percayalah, Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan hamba-hambanya yang setia melayani Dia. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sampai ketemu kembali.